anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang hukum dasar kimia. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, kalau hukum dasar kimia itu menjadi salah satu dasar sebelum kita mempelajari stoikiometri. Ibaratnya ketika kalian ingin menyelam, maka kalian harus belajar dulu teknik-tekniknya. Nah, begitupun ketika kita ingin mempelajari stoikiometri, maka yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu adalah hukum dasar kimia. Nah, untuk hukum dasar kimia sendiri itu ada 5 hukum. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini dicetus oleh Lavoisier. Ditulisnya Lavoisier, dibacanya itu Lavoisier. Yang kedua itu hukum perbandingan tetap. Nah, hukum perbandingan tetap ini dikemukakan oleh Pruh, penulisannya adalah Proust, dibacanya Pruh. Kemudian yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan. Nah, hukum kelipatan perbandingan ini dicetus oleh Dalton. Ini sebelumnya kita udah belajar teori Dalton ya, teori atom Dalton. Ternyata Dalton ini selain mengemukakan teori tentang atom, dia juga memiliki hukum yang digunakan untuk perhitungan kimia, yaitu hukum kelipatan perbandingan. Kemudian yang keempat, hukum perbandingan volume. Nah, hukum perbandingan volume itu tokohnya itu sangat sering muncul di pelajaran fisika. Siapa lagi kalau bukan Gay-Lussac. Dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Jadi kelima hukum ini menjadi salah satu dasar untuk mempelajari stoikiometri. Nah, oke, baik anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier atau Lavoisier. Nah, di mana hukum kekekalan massa itu berbunyi pada suatu reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, di sini yang harus kalian garis bawahi adalah poin massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Oke, misalnya begini, kalian pernah membakar kertas atau membakar lilin di rumah? Oke, pasti semuanya sudah. Kalau misalnya kita membakar kertas, sebelum dibakar, coba deh kalian timbang terlebih dahulu kertas tersebut. Nah, ketika ditimbang, apakah akan sama massanya antara sebelum dan sesudah dibakar? Oke, secara visual mungkin akan berbeda ya. Kemungkinan ketika kita udah membakar kertas, massanya akan berkurang karena si kertas itu udah menjadi abu. Nah, secara reaksi kimia seharusnya tidak seperti itu. Yang terjadi ketika kita mereaksikan atau ketika kita membakar kertas, harusnya si massa kertas sebelum dibakar dengan massa kertas setelah dibakar harusnya sama. Jadi kalau misalnya saya buat persamaan reaksi kimia, saya misalnya punya A ditambah B, ini menjadi C dan D. Ini adalah persamaan reaksi kimia di mana A dan B atau yang berada di sebelah kiri tanda panah reaksi ini disebut dengan pereaksi, atau istilah lainnya adalah reaktan. Sedangkan yang ada di sebelah kanan yaitu C dan D atau setelah tanda panah itu adalah hasil reaksi. Ini menunjukkan hasil reaksi atau produk. Jadi ketika misalnya kita punya A dan B sebanyak 5 gram, maka hasil reaksinya pun C dan D ini harus 5 gram. Paham sampai sini? Jadi ketika misalnya kita membakar kertas atau mungkin lilin atau mungkin kayu atau apapun jenisnya, ketika kita bakar, ini dibakar, maka ini pasti akan menghasilkan abu. Ya. Ini massanya harusnya sama. Jadi ketika kertas itu harus dibuat reaksi, yang namanya dibakar itu pasti melibatkan senyawa oksigen dan menghasilkan abu. Ketika massanya beda, ini sebenarnya ada zat lain
Ada zat lain yang tidak terlihat di sini. Jadi ketika misalnya kita punya kertas sebanyak 1 gram, abunya ternyata ditimbang itu hanya sebesar 0,7 gram misalnya, maka sisanya 1 dikurangi 0,7 sebesar 0,3 gram itu merupakan zat lain. Jadi kesimpulannya adalah